warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi haji ke kota Makkah. Cakap. Di sana ada makam Ibrahim. Cakap. Kalau ngaji emang harus istiqomah. Cakap. Ini malam kita ngaji di tempat Bapak Haji Ibrahim. Enak apa kalian? Jamaah enak Haji Ibrahim kalian. Lu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah seri, buah bidara. Cakap. Buahnya bisa dijadiin obat. Cakap. Bang Hari malam hari ini megang kamera. Cakap. Mudah-mudahan dia udah tobat. Cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqilla haitsuma kunta wa bi sayyi'atan hasanatan buha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan selaku sahibul bait, yang lagi-lagi malam hari ini dia lagi. Kalau ada dia nih malam tahu kita ngaji di mana. Orang tua kita Bapak Haji Ibrahim bersama mansunya Bang Yusuf Garpari. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Apa-apa yang dicita-citakannya dalam rangkaian istiqomah malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hadir bersama kita malam hari ini para guru, para asatidz, di antaranya Al-Mukarram Ustaz Ismail yang tadi udah baca doa, insya Allah doanya diijabah oleh Allah. Ustaz Yamin, Ustaz Mustafa, dan juga Ketua Majlis Al-Mukarram Ustaz Asbunawi, dan juga tentunya penasihat kita Bapak Haji Amiruddin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah pada malam Jumat ini. Di malam yang penuh kemustajaban ini kita bisa dalam rangka menjalankan istiqomah kegiatan malam Jumat. Tadi ketua sudah menyampaikan bahwa malam hari ini yang saya sampaikan bagaimana kita merajut merangkai kebaikan dalam kegiatan istiqomah kita. Salawat teriring salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan kita selaku umatnya yang selalu istiqomah daripada ajarannya sehingga kita berharap akhir daripada kehidupan kita mendapat syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang teramat saya banggakan, kegiatan istiqomah malam hari ini dalam intinya mari sama-sama kita merajut kebaikan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita
jangan sampai ada terlewatkan setiap malam Jumatnya. Yang tentunya kebaikan yang kita laksanakan, enggak semua orang pun bisa kita lakukan seperti ini. Tidak bisa semua orang, bahkan kemarin ketua sudah menyampaikan malam hari ini istiqomah di tempat orang tua kita Bapak Haji Ibrahim. Diharapkan kepada seluruh jamaah hadir. Kagak ada yang hadir. Yang nyangkut nih malam siapa kira-kira? Bang Ari doang yang punya kuping didengar. Tetapi dalam semuanya itu, ini ada yang akan saya ceritakan tentang ini. Artinya kita harus percaya dengan ketentuan Allah dalam rukun iman yang selama ini kita mengimani, yaitu yang keenam, takdir baik dan takdir buruknya Allah. Artinya udah disampaikan, udah diberitahukan, udah dipiralkan, kemudian dia memang nggak hadir. Dia bukan tidak terketuk hatinya, bukan nggak mendengar kupingnya, tetapi memang dia tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam keimanan ini Allah menyatakan tentunya percaya, yakin ada takdir baik dan takdir buruk kepada semua manusia. Kita udah berusaha capek-capek, kita udah laksanakan istiqomah, kita sudah berjalan alhamdulillah hampir 3 tahun. Tetapi inilah yang kita jalankan, kita harus terima. Penasehat kita kemarin udah menyampaikan bagaimana program-program, tetapi kita harus menjalankan bahwa ini semua memang sudah ditentukan Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini memang adalah ketentuan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih alhamdulillah orang tua kita Bapak Haji Ibrahim dia bersedia mengambil bagian daripada nggak ngaji, daripada kita tidak berkumpul, daripada kita tidak membacakan suratul Fatihah, kirim yasin, doa arwah buat keluarga kita, orang tua kita. Kalau kita sih alhamdulillah yang masih hidup di alam dunia, hari ini kita bersalah, hari ini kita melakukan dosa, kita beristighfar, Allah masih bisa ampuni. Tapi bagaimana dengan bagian keluarga kita? Apakah itu orang tua kita, apakah bapak kita, apakah ibu kita, apakah kakak kita, adik kita, saudara ahli keluarga kita yang udah di alam kubur. Selain dia minta pertolongan dari kita semua yang ada di alam dunia, kita beristighfar buat semuanya, kita mohon ampun kepada semuanya. Yang tentunya diharapkan tidak lain tidak bukan orang yang udah berada di alam kubur. Dia minta, mana ahliku, mana keluargaku yang selama ini yang telah aku berikan, apakah ketika aku masih hidup aku tinggalkan semuanya buatnya? Apakah itu rumah, apakah itu segala apapun, kira-kira ingatnya. Tetapi alhamdulillah malam hari ini kita bisa merangkai kebaikan. Di bersama majlis ini kita kirimkan doa-doa yang terbaik buat ahli kubur kita. Alhamdulillah. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada hubungannya dengan yang tadi udah kita baca dalam satu rangkaian ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan jadilah sebagian dari kalian menjadi sekelompok orang-orang yang mengajak kepada perbuatan kebaikan. Kan kita kumpul, udah disampaikan, ayo jamaah hadir. Kira-kira itu kebaikan apa bukan? Kebaikan apa bukan? Kebaikan artinya dia mengingatkan, hai jamaah malam hari ini pengajian, yuk sama-sama kumpul, kita kirimkan doa yang terbaik. Bahkan ketika kita kumpul di sini, otomatis kita baca surah Yasin berjamaah yang alhamdulillah malam hari dipimpin oleh orang tua kita, pembina kita, penasihat kita Bapak Haji Amiruddin. Benar apa benar? Saya sih nggak ngikut, cuma dengar doang tadi. Dia udah baca surah Yasin yang 83 ayat. Ketika di setiap malam Jumat kita baca, maka Allah akan kucurkan kebaikan-kebaikan
dengan Allah kasih, insya Allah berupa ganjaran pahala yang berlimpah. Ketika satu kita baca, satu huruf yang kita baca, bagaimana ini kita baca 83 ayat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam satu rangkaian kisah dalam rangka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang yakin dan percaya kepada beliau, yang mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diingatkan oleh salah satu peristiwa. Ketika pada saat itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul kepada para sahabatnya, kepada para umatnya. Tiba-tiba ketika dia lagi sedang berkumpul, datang ada satu orang yang besar badannya, tinggi besar, semuanya berpakaian putih. Tiba-tiba duduk di tengah Nabi, ibarat kata kayak saya begini. Di sebelah kanan saya Bapak Haji Amiruddin, di sebelah saya Ustaz Asbunawi. Kalau dia begini sudah sermat jadinya. Artinya ketika duduk tersebut orang terus sampai yang namanya duduk saling bersila berhadapan dengan baginda Nabi, sampai ada yang namanya dengkulnya, kalau kata kita bilang itu bertempel. Kemudian para sahabat merasa tersinggung, siapakah orang ini? Sayyidina Umar bertanya, Sayyidina Ali bertanya, tetapi tidak diperkenankan oleh baginda Nabi. Sampai kemudian orang yang ada di hadapan baginda Nabi bertanya kepada baginda Nabi. Apa dia bertanya? Hai Muhammad, sesungguhnya terangkanlah aku bagaimana sesungguhnya tentang mengenai sesungguhnya keislaman yang sebenarnya. Akhirnya apa kata baginda Nabi? Sesungguhnya yang namanya Islam itu adalah yang pertama, dia mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kemudian dia mendirikan sholat, yang kemudian dia berpuasa, menunaikan zakat. Ini adalah rangkaian-rangkaian yang dinamakan Islam. Kemudian setelah baginda menjawab hal tersebut mengenai keislaman, apa kata orang tersebut? Benar engkau Muhammad. Ya kemudian enggak di situ aja dia bertanya, ditanya lagi. Hai Muhammad, terangkan aku bagaimana tertulis tentang ihsan, tentang bagaimana tentang keimanan. Akhirnya baginda Nabi besar Muhammad tentunya menjelaskan kembali apa yang disebut namanya keimanan. Yang pertama, dia harus percaya dan penuh yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia harus yakin kepada malaikat-malaikat Allah. Dia percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Dia percaya harus nanti ketika akhir daripada kehidupan manusia adanya hari kiamat. Kemudian yang keenam, adanya takdir baik dan takdir buruk, kodok dan kodarnya seorang manusia. Ini kira-kira percaya apa nih? Bukan, kira yang anggut percaya. Enggak ada kopi. Ada, tenang aja. Bukan, kalau saya kalau bisa dimain kopi udah itu kopi lagi. Urus-urusannya ya gimana ntar? Yang kelihatan gigi doang ntar. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bukan hanya sekadar di situ saja pertanyaan yang dilontarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian bagaimana tentunya seorang bertanya lagi tentang masalah keihsanan kepada Allah. Yang artinya ketika ditanya yang ketiga, apa kata baginda Nabi? Sesungguhnya yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya baginda Nabi merasa, kok orang ini bertanya seperti ini kepadaku? Sesungguhnya yang bertanya itu lebih paham daripada diriku. Akhirnya diterangkan oleh baginda Nabi.
Ketika kita sholat melakukan ibadah apa yang diperintah Allah seperti sholat, maka kita laksanakan sholat seakan-akan kita telah berhadapan kepada Allah. Bahkan ketika itu kita tidak bisa memang melihat Allah, tapi kita yakin ketika kita sholat ada perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masalah yang namanya ihsan seorang manusia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhirnya ditanya lagi, ya Muhammad, engkau telah menjawab beberapa yang aku pertanyakan, maka yang terakhir, kapankah terjadinya hari kiamat? Baginda Nabi tidak bisa menjelaskan banyak, tetapi hanya menyampaikan sesungguhnya sudah terjadi yang bagaimana tentunya akan terjadinya hari kiamat dengan ada tanda-tandanya kiamat. Yang pertama, akan lahir seorang tua dari seorang budaknya. Paham gak nih kira-kira? Apaan? Tahu. Artinya anak tuannya ketika dia punya seorang pembantu kalau kata sekarang, maka dia telah melakukan hubungan di luar pernikahan sampai pembantu itu tersebut maka melahirkan seorang anak. Karena perbuatan daripada tuannya, maka yang lahir seorang bayi itu anak daripada tuannya, berarti dia bukan seorang budak, artinya dia seorang penguasa pembantu. Artinya ketika pembantu dia melakukan hubungan kepada tuannya, maka yang lahir itu anak tuannya, maka anak tuannya itu menjadi tuannya juga. Yang dilahirkan tuannya, karena selaku yang melakukan itu adalah tuannya. Ngerti kan? Paham ternyata juga. Artinya inilah lahir dari bukan perkawinan, dan di situ lahir seorang anak yang haram. Ini banyak terjadi zaman sekarang, memang sudah biasa. Ini ciri-ciri yang pertama. Yang kemudian banyak sekali orang yang sudah menganggap sepele, menganggap gampang meninggalkan kewajibannya. Dia udah nggak sholat lagi, dia sudah ini. Kenapa? Bahkan ada seorang ulama, Al-Imam As-Syekhuzali pernah bertanya kepada murid-muridnya, sesungguhnya apakah yang paling gampang ketika ditinggalkan oleh seseorang? Adalah sholat. Makanya Nabi berkata, banyak udah sebagian nanti dari umatku yang meninggalkan kewajibannya. Emang kira-kira sekarang udah banyak apa enggak? Udah banyak apa enggak? Enggak kehitung, bukan banyak lagi. Nih, yang kemudian orang berlomba-lomba membuat gedung yang tinggi-tinggi, gedung yang indah-indah, seakan-akan dia akan hidup 1000 tahun. Benar apa enggak? Tetangga kita bermata hijau, ada enggak rumahnya yang reot? Ada enggak? Rumahnya keker-keker banget. Kalau kita pikir di mana tuh orangnya padahal mah kagak ada, benar enggak? Tuh, dia bikin rumah sebagai benteng, dia percaya bahkan sesungguhnya dia akan hidup selamanya. Ini adalah salah satu ciri-ciri tanda akan mendekati yang namanya kiamat. Coba kalau kita ke tengah kota, kita udah lihat itu yang namanya gedung tinggi, pencakar langit, bahkan udah pengen nyundul sama awan itu, udah tinggi benar. Yang kita bingung, ntar tukang listrik itu tangganya kayak gimana itu? Nih, ini kemudian orang berlomba-lomba membuat rumah ibadah yang bagus-bagus. Jamaahnya kagak ada. Sama kalau kayak tua, dia udah umumin, dia bikin majlis, dia malam Jumat, kalau kegiatan, jamaahnya banyak apa banyak? Banyak apa banyak? Banyak. Yang bener nih, tinggal separuh, kalau kata gue tinggal setengah. Bener gak? Ini adalah ciri-ciri daripada yang akan datangnya hari kiamat. Oleh karena jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan kegiatan kita
kita bisa istiqomah. Paling tidak kita bisa mempertahankan yang namanya keimanan dalam diri kita. Ketika kita kumpul kegiatan di malam Jumat, insya Allah ada rasa keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Biarin dah naik sedikit barang 1 strip nggak jadi masalah. Pulang ke rumah turunnya 2 strip. Boros itu namanya. Nih, dengan rangkaian istiqomah mari sama-sama kita jalin rasa persaudaraan kita. Kita saling sama-sama mengingatkan untuk sama-sama berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam rangka kebaikan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian insya Allah beberapa hari ke depan tanggal 20 atau 21 kalau kalian tepatnya malam Minggu itu sudah masuk yang namanya bulan Rajab. Minha arba'atun hurum, di antara 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, bahkan bulan tersebut adalah bagian bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa katanya? Rajab syahrullah, sesungguhnya Rajab itu bulannya Allah. Maka ketika nanti alhamdulillah kalau kita masih bisa sempat punya kesempatan waktu, badan sehat, panjang umur, punya rezeki, maka ketika di bulan Rajab kita bisa istiqomah. Malam hari istiqomah, nanti ketika sudah malam bulan Rajab maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jaminan. Biarin dah nanti Rajab tahun depan. Enggak tahu. Bahkan alhamdulillah sebentar lagi pun udah ada. Ini banyak sekali kemuliaan. Udah masuk yang namanya 2026. Alhamdulillah masuk beberapa bulan kemudian jatuh lagi datang yang namanya bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit yang saya sampaikan buat penyemangat dalam rangka kita ingatkan kepada jamaah kita ingatkan kepada saudara kita dalam rangka kita meraih ridhanya Allah, kita meraih yang namanya kebaikan, mumpung umur kita masih ada, mumpung badan kita masih sehat, mumpung waktu luang Allah masih bisa memberikan kepada kita, dan juga alhamdulillah masih ada orang yang ingin rumahnya didatangi dalam rangka kegiatan istiqomah. Betul apa enggak? Coba kalau nyari nggak ada Haji Ibrahim, wah kita nggak tahu dah. Iya, bukan. Alhamdulillah kalau disohorin terus entah makanannya enak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik mari sama-sama tentunya sebelum saya tutup kita baca surat Al-Fatihah sekali lagi untuk tentunya mantu daripada Bapak Haji Ibrahim Yusuf Dalfani. Alhamdulillah kemarin Allah telah memberikan amanah berupa anak seorang perempuan. Kita doakan anak tersebut dijadikan anak yang waladun solehah, anak yang bisa mengangkat derajat orang tuanya, anak yang berbakti bagi nusa bangsa, bermanfaat buat keluarga, kemudian juga taat dan patuh kepada Allah, kepada baginda Nabi, cinta kepada kedua orang tuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, 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 lakal hamdu la ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inna a'udzubika min kufri wal faqri wa a'udzubika min adabil qabri, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal hajat, taqabbal maksud, taqabbal doa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dawam biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mari sama-sama kita sempurnakan istiqomah kita malam hari ini dengan kita bersedekah ibadallah rijalallah yasuna li ajalillah wa kunu amananillah sunallah bifadlillah laka bisalamullah sabi salam Allah bimuhidini khalisna bila lawari ya Allah ya Allah ya Allah wa ya salam ya Allah wa antum ya ulil albab ya wa nzurul amin 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 ya Allah bil barakah wal karamah syadul qadir wali Allah bisabaan Nabi Muhammad ridillah walidallah bin amin 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 amin